Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal. Pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Belum ada lagi pelatih konsultan pajak nih. Kita live Instagram hari Senin teman-teman dan live TikTok hari Selasa malam ya, jam 8 malam seperti biasa. Dan gue perlu disclaimer di awal nih guys, supaya teman-teman tidak salah tangkap ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini, teman-teman, adalah pendapat pribadi gue 100% ya, teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis dan tidak dapat dibuktikan kebenaran juga. Belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, guys. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah ya. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya, teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Karena kan masing-masing kita tuh punya kasus pajak berbeda-beda guys. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya atau ke penyuluh di KPP kalau lu mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang pajak Anda, teman-teman ya. Nah, seperti biasa, gue akan tersedia secara gratis teman-teman ya, gratis dan langsung di live Instagram atau live TikTok hari Senin dan hari Selasa malam jam 8 malam. Oke, kita promo dulu teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu, kalau lu seorang calon konsultan pajak, atau lu seorang konsultan pajak aktif, atau lu petugas pajak, atau Anda mahasiswa atau karyawan yang pengen mencoba atau sukses berbisnis ya di dunia pajak akunting hingga mencapai omset miliaran per tahun contohnya. Gua membuka kelas baru nih guys, program konsultan pajak pinter namanya ya. Nanti di pelatihan PKPP ini, teman-teman akan belajar cara mengembangkan bisnis pajak akunting kita tuh hingga menjadi miliarder ya di era digital ini dalam waktu kurang dari 2 tahun saja. Oke? Dengan pelatihan intensif yang step by step dan ada live coaching untuk kita semua ya dan ketemu gua langsung. Teman-teman akan tergabung dalam komunitas eksklusif PKPP nanti ya. Ada video pembelajaran step by step-nya, cara mengembangkan bisnisnya, dan yang paling penting nanti kita akan berjumpa langsung via live coaching interaktif setiap hari Jumat malam di bulan Mei nanti guys. Oke ya, silakan teman-teman manfaatkan masa promo ini ya, PKPP ini yang terbaik dan satu-satunya di tahun ini ya. Memang nggak ada lagi orang lain yang begini. Silakan teman-teman daftar di website www.programkpp.com ya, www.programkpp.com untuk bergabung di kelas PKPP kita. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, silakan disampaikan di kolom komentar ya teman-teman ya. Sebelum ada yang bertanya, gua akan sampaikan beberapa informasi dahulu ya. Yang pertama, bagi teman-teman yang terlambat upload faktur pajak kemarin, ini bagaimana nih? Nah, inilah alternatifnya ya. Ini ada di beritanya di DTC ya. Beritanya di DTC News. Jadi gue bacain aja deh, gue bacain ya. Batas akhir untuk upload faktur pajak itu adalah di tanggal 15 April kemarin kan. 15 April tahun 2024 adalah tanggal upload batasan untuk bulan Maret ya, untuk faktur pajak bulan Maret. Bagaimana jika terlambat kita mengupload? Nah, DJP menegaskan kembali bahwa faktur pajak yang tidak terupload tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan tidak akan bisa lagi diupload untuk memperoleh persetujuan dari DJP dan tidak dapat dilaporkan sebagai faktur pajak. Oke, ini cilaka teman-teman ya. Bahaya sekali kalau kita sampai terlambat mengupload faktur pajak ya. Alternatif yang dapat dilakukan, alternatifnya nih ya, adalah dengan merekam kembali faktur pajak baru atas penyerahan yang bersangkutan. Oke, jadi lu tidak bisa merubah, mengedit atau mengapa-ngapain lagi faktur yang sudah salah tersebut, gitu. Dengan demikian, jika faktur pajak baru akan direkam pada April, maka tanggal yang tercantum di faktur pajak adalah tanggal pada bulan April untuk masa pajak April. Namun, karena tanggal dalam faktur pajak yang direkam melewati saat faktur pajak seharusnya dibuat, faktur itu akan dianggap terlambat dibikin. Dengan demikian, PKP akan kena sanksi pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP yang 1% ya. Nah, jadi di pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP itu, kalau lu bikin faktur pajak terlambat, maka lu akan kena sanksi 1% dari DPP. Berarti kan kalau lu sudah kena 11%, kena tambahan 1, menjadi 12%. Begitulah kira-kira ya. Jadi teman-teman, PKP perlu memastikan faktur pajak yang dikirim ke lawan transaksi itu sudah dapat persetujuan dari DJP ya. Nah, kalau faktur pajak itu belum dapat persetujuan dari DJP, maka faktur itu bukanlah faktur pajak ya. Nah, jadi teman-teman mesti ingat, bikin faktur pajak itu silahkan kapan saja, tetapi menguploadnya ke e-faktur maksimal tanggal 15 bulan depan.
Oke, bulan berikutnya. Dan kemarin tanggal 15 April adalah batasan untuk mengupload faktur pajak bulan Maret. Nah, kalau sudah terlambat, maka lupakanlah semua itu. Kalau Anda terlambat mengupload faktur pajak bulan Maret, maka lupakan, kita bikin faktur pajak yang baru dengan bulan April. Oke, dan itu akan menjadi faktur pajak bulan April. Bagi si lawan transaksi nggak ada masalah. Bagi si lawan transaksi itu nggak ada masalah, akan bisa jadi pajak masukan seperti biasa. Tetapi bagi kita, itu akan kena denda 1% sebagai faktur pajak yang terlambat dibuat. Nah, itu nanti mekanismenya pakai mungkin bisa pemeriksaan SP2DK ataupun STP ya. Tetapi kita jarang-jarang sih yang mau mengakui langsung secara mandiri ya. Gitu teman-teman ya. Buat yang sudah terlambat bikin faktur, silakan bikin faktur baru. Oke. Kalau ada yang bertanya, silakan disampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Kita akan mulai diskusi tanya-jawab dari Bapak M-Trix. Malam ko, halo malam Pak M-Trix. Hadiah undian dan hadiah pencapaian beda tarif ya? Setahu saya berbeda di sini Pak. Kalau dia undian, itu sudah ada tarif khusus, PPh final 25%. Ya kan? Jadi kalau hadiah undian itu sudah ada tarif khusus, kalau nggak salah ya, PPh final 25%. Tetapi kalau hadiah pencapaian, ini kan semacam komisi. Kalau semacam komisi, maka cenderungnya adalah kena PPh yang tidak final. Kalau PPh tidak final, maka dia bisa lari ke PPh 23 yang 15%. Gitu, PPh 23 yang 15% atau PPh 21 yang bukan pegawai lainnya. Tetapi lebih gede, lebih besar ya, lebih baik ya teman-teman ya. Jadi banyak orang salah persepsi. Banyak orang itu maunya potong pajak yang lebih rendah akan lebih baik. Padahal salah. Yang benar adalah potong pajak lebih tinggi akan lebih bagus. Lebih selamat kita, lebih aman kita ya. Kalau kita potong pajak yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau itu hadiah undian, gunakanlah PPh final 25%. Kalau dia itu hadiah pencapaian atau semacam komisi, maka potonglah PPh 23 yang 15%. Itu lebih aman buat si kitanya pemberi hadiah. Gitu ya. Nah, semangat teman-teman Pak M-Trix. Kemudian Bapak M-Trix. Teknis kok, untuk buat PPh 21 pegawai tidak tetap, apakah ada kolom pemotongan DPP atau langsung isi terhutang? Setahu saya langsung isi terhutang Pak ya, kalau pegawai tidak tetap. Jadi langsung isi terhutang, dia dapat PTKP, kalau di bawah PTKP tidak kena pajak gitu loh. Itu kalau pegawai tidak tetapnya. Kalau bukan pegawai, barulah dia bisa menggunakan kategori yang DPP-nya 50%. Begitu sih Pak. Nah, semangat teman tuh Pak M-Trix. Kemudian Bapak Sober. Malam kok. Halo Pak Sober. Bapak Cecep follow the live creator. Thank you Pak Cecep. Bapak Sober, sepupu titip tanya. Misal dia beli rumah 12 tahun yang lalu 2 miliar. Sekarang dia jual 8 miliar. Untung. Pajaknya gimana? 25% kan? Jawabannya iya Pak. Pajaknya adalah 2,5% PPh final. Betul. Rumah itu sudah dilapor SPT rutin sejak dulu sih. Jadi sudah betul Pak, nggak ada masalah ya. Jadi dia sudah lapor kan 2M setiap tahun kan dilapor 2M. Tiba-tiba tahun ini barang itu hilang, kan? Barang itu hilang, kemudian rekening dia masuk 8M kan? Rekening masuk 8M, ada keuntungan 6 miliar kan? Maka ini sudah aman Pak, sudah beres ya. Kenapa? Karena ketika dia menjual, dia sudah bayar 2,5% PPh penjual. Beres Pak. Sudah aman Pak, ya. Nah, jangan sampai dia menggunakan AJB lebih rendah daripada 8M ya. Jangan ya. AJB-nya harus sama dengan nilai transaksi sebenarnya. Banyak orang itu salah. Banyak orang itu supaya lebih rendahin pajaknya, dia merubah nilai penjualan. Nilai penjualan direndahin gitu ya. Dikecilin supaya pajaknya lebih kecil. Itu salah persepsi. Kenapa? Karena yang rugi kita nanti. Kita dapat uang 8 miliar, tetapi kita hanya bisa mengakui uang masuk sebesar 5 miliar. Contohnya begitu. Nanti 3M itu mau buang kemana? Taruh di rumah. Mau taruh di rumah mau ngapain? Gitu loh. Oke? Jadi jual beli rumah teman-teman, janganlah menggunakan nilai yang aneh-aneh. Gunakanlah nilai yang sebenarnya. Transaksi sebenarnya. Itu lebih bagus. Oke? Semangat teman-teman Pak Sober. Bapak Morang Galot. Malam kok, malam Pak Morang. Kalau Natura, mobil direktur, tidak dilapor PPh 21, apakah dikoreksi fiskal positif 50%? Thanks. Jawabannya tidak, Pak ya. Tidak akan dikoreksi fiskal, tetapi akan disuruh bayar PPh 21. Gitu, Pak. Jadi dalam pemeriksaan pajak, dia tidak akan mengkoreksi beban ini, karena beban itu menjadi beban yang sah, yang boleh dibiayakan. Tetapi dia akan hitung PPh 21-nya. Disuruh bayar PPh 21 plus denda plus bunga di pemeriksaan. Begitu sih, Pak.
Semangat betul Pak Morang Galut. Ibu Yanti, follow the live creator. Thank you Bu Yanti White. Bapak Sober, anak baru lulus, mulai ada MPP 21 Desember kemarin ya. Gaji mulai Januari 2024. Harus tetap lapor SPT 2003 kah? Jawabannya iya ya. Karena belum gaji di 2023. Jawabannya wajib Pak ya. Seseorang yang sudah punya MPWP, walaupun dia sudah bekerja ataupun belum bekerja, sudah dapat gaji ataupun belum dapat gaji, pokoknya wajib lapor SPT tahunan. Gitu Pak ya. Orang sudah punya MPP ya, apapun kondisinya, sudah kerja, belum kerja, masih kuliah, masih sekolah, apapun kondisinya, dia wajib lapor SPT tahunan 2023 yang isinya nol semuanya. Nggak ada masalah Pak, nihil semua, tinggal di submit aja, lapor selesai. Gitu Pak ya. Tetapi wajib lapor ya. Jangan sampai kita nggak lapor hanya gara-gara kita pikir kan nggak ada penghasilan. Oh nggak juga. Karena kewajiban lapor itu ketika sudah punya MPP, bukan ketika dia sudah punya penghasilan baru lapor ya, enggak. Tetapi sejak punya MPP sudah wajib lapor. Oke, semangat teman-teman Pak Sober. Bapak Morang Galut, apakah STP denda atas SP2DK dari tahun sebelumnya? Bagaimana jurnal dan apakah dikoreksi fiskal positif? Thanks Ko. Kalau STP setahu saya koreksi positif Pak ya. Kalau STP memang koreksi positif, kemudian bagaimana jurnalnya? Jurnalnya mungkin beban STP aja, beban STP pada bank gitu ya. Beban STP pada bank gitu doang sih. Nah, gitu sih Pak ya. Jurnalnya beban STP pada bank, kemudian dikoreksi fiskal betul karena STP itu sanksi-sanksi tidak bisa dibiayakan. Semoga teman tuh Pak Morang Galut. Bapak Jus Ica, Ibu Jus Ica, follow live creator. Thank you Bu. Bapak Marlio, kalau bikin MPWP tapi dari web DJP tidak bisa karena link yang di email tidak bisa dipakai. Oh, oke. Coba terus Pak, coba terus. Kemungkinan ini lagi masa libur nih. Gara-gara masa libur, server dia mungkin agak-agak dijagain gitu. Coba terus Pak. Kalau Bapak masih nggak bisa, Bapak coba kirim ke informasi@pajak.go.id. Oke? Bapak kirim email ke informasi@pajak.go.id. Tanyain, kenapa sih saya sudah ini bikin MPWP tetapi linknya kok nggak bisa masuk gitu loh. Sekalian taruh link di situ. Taruh di situ linknya ya. Nanti tanya informasi deh. Apakah dia akan suruh kita ke KPP? Ya sudah. Kalau dia suruh ke KPP ya kita langsung ke KPP. Gitu Pak. Atau Bapak langsung ke KPP juga boleh. Langsung ke KPP, Bapak buka emailnya, kasih dia lihat. Pak, ini kalau saya klik nggak bisa masuk nih. Gitu. Ke KPP juga boleh sih. Nah, semoga teman tuh Pak Marlio. Ibu Jas Ica. Untuk perusahaan baru, untuk punya e-faktur, apakah perlu PC-nya dibawa ke KPP? PC itu apa ya? PC itu apa ya? Jadi, maksud Bapak mau bikin PKP ya? Kalau mau mengajukan PKP, Ibu harus mengisi surat permohonan PKP. Oke? Isi surat permohonan PKP itu secara manual dikirim ke kantor pajak. Oke, jadi paling gampang Ibu datang ke kantor pajak, bilang saya mau majuin PKP nih. Nah, apa aja syarat-syaratnya? Nanti dari kantor pajak kasih Ibu nih syarat-syaratnya nih. Ada fotokopi KTP, fotokopi akte notaris dan sebagainya semuanya. Disiapkan semuanya, isi formulirnya, kirim ke KPP. Oke, proses pengirimannya tidak harus direktur datang, tidak harus. Bisa aja orang biasa, mungkin pegawainya gitu ya, untuk mengsubmit. Nanti ketika pertama kali mau bikin sertifikat elektronik, barulah butuh direktur datang langsung. Gitu, Bu. Nah, jadi ada proses panjang, Bu ya. Ada proses yang panjang. Ibu datang ke KPP aja. Datang ke KPP, minta formulirnya, minta syarat-syaratnya, dan tanyain bagaimana prosedurnya. Nanti ada survei lah, ada pengajuan kode aktivasi lah, password aktivasi lah, kemudian sertifikat elektronik lah, Enova lah. Jadi ada banyak prosesnya, Bu. Coba konsultasi ke KPP langsung ya. Oke. Jadi direktur datang itu hanya ketika minta sertifikat elektronik. Oke. Semangat tuh Bu Jas Ica. Ibu Merdeka 17 Agustus. Sebagai karyawan, boleh nggak PPh 21 dibayar sendiri oleh karyawan ke kantor pajak? Tidak bisa, Bu ya. PPh 21 itu bersifat dipotong oleh pemberi kerja. Oke, dipotong oleh perusahaan. Kalau perusahaan tidak memotong, maka si karyawan bayar sendiri. Oke, tetapi si perusahaan tetap harus membayar ketika kena pemeriksaan pajak. Gitu ya. Jadi
bisa-bisa aja si karyawan bayar sendiri kalau dia tidak dipotong oleh perusahaan. Tetapi si perusahaan tetap wajib memotong. Kalau dia tidak potong, maka dia tetap harus bayar nanti ketika pemeriksaan pajak. Walaupun si karyawan sudah bayarin sendiri. Gitu loh. Oke. Jadi yang benar adalah si pemberi kerja memotong PPh 21, kemudian bukti potongnya dihitung di SPT pribadi si karyawan. Begitu yang betul, Pak ya. Nah, semoga teman-teman Pak Merdeka. Bapak Token. Kalau dapat uang 2 miliar, biar nggak kena pajak gimana, Bang? Nah, supaya nggak kena pajak, Bapak simpan di rumah. Jangan simpan di rekening, Bang. Gitu, Pak ya. Dan mudah-mudahan uang di rumah ini nggak ketahuan sama orang pajak. Begitu, Pak. Pokoknya, semua uang yang ada di sistem elektronik itu bahaya. Bisa ketahuan sama orang pajak. Karena orang pajak bisa ngeling ke rekening, bisa ngeling ke bursa saham, bisa ngeling kemana-mana ya. Pokoknya, kalau ada di dalam sistem komputer, maka beresiko. Kalau tidak mau bayar pajak, maka uangnya taruh di rumah ya, di kamar kita, gitu ya, di berangkas ke, atau beliin emas ke, atau beli barang antik ke, boleh taruh di rumah. Jangan taruh di sebuah sistem komputer di rekening, nggak boleh. Gitu aja, Pak. Semua teman tuh, Pak Token. Ibu Noi, anak belum punya MPWP, tetapi sudah dapat gaji dari kantor ibunya sendiri. Apakah harus lapor tahunan di orang tua? Oh, kalau gajinya kecil nggak usah lah, Bu. Sekarang tergantung gaji berapa nih. Kalau gaji kecil, habis buat biaya hidup, ya udahlah, nggak usah lah, ya, nggak usah dilapor kemana-mana. Tetapi kalau gaji dia cukup besar, nanti bisa terbentuk harta nih, bisa terbentuk motor, mobil, properti, dan sebagainya. Nah, maka sebaiknya dia bikin NPWP sendiri. Oke, bikin NPWP sendiri, kemudian dia laporkanlah penghasilan tersebut, kan ada A1-nya tuh. Ada A1, dia lapor sebagai penghasilan dari karyawan kantor, kemudian dia hitung sendiri pajaknya, kalau emang ada, gitu. Tetapi menurut saya, untuk anak yang sudah mandiri gitu ya, sudah nggak perlulah ngikut orang tua, sudah jangan lagi. Sudah sewajarnya dia bikin NPWP baru, kemudian dia melapor sendiri secara mandiri. Gitu sih, Bu. Gitu ya. Semangat teman tuh, Bu Noi. Bapak Paradise, follow live creator. Thank you, Pak Paradise. Bapak M-Trix, kok saya sudah eksekusi plan. Besok akan ada psikotes. Wih, mantap, Pak. Yang mana nih, Pak? Psikotes untuk apa nih? Untuk brevet kah? Atau untuk... Oh, kuliahnya, Pak ya? Kalau nggak salah ya. Mantap, Pak. Nanti kita ketemu di hari Kamis, Pak. Mantap, Pak M-Trix. Luar biasa. Bapak Moranggalut. Maksudnya mobil direktur tersebut nggak kita ambil kebijakan bayar 21. Bolehkah koreksi fiskal positif aja? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ya, negara sudah bikin aturan. Yang namanya mobil direktur akan menjadi natura PPh 21, kemudian dipotong PPh 21. Nggak ada skenario lain. Oke, mau koreksi fiskal positif? Tidak boleh. Mau tidak dibiayakan? Tidak boleh. Mau tidak masuk sebagai natura? Tidak boleh. Gitu, Pak ya. Jadi negara tidak memberikan opsi. Tidak ada opsi apapun. Yang benar adalah dimasukin sebagai komponen natura di gaji, kemudian potong PPh 21. Itu satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Oke? Kalau Bapak melakukan seperti ini, Bapak tidak masukin sebagai beban gaji, tidak masuk sebagai natura, kemudian Bapak koreksi fiskal, maka ketika pemeriksaan pajak yang terjadi adalah tetap akan dipaksa bayar PPh 21 ditambah denda sanksi bunga. Begitu, Pak. Oke? Jadi tidak perlu Bapak melakukan seperti itu. Tidak perlu dan tidak boleh. Jadi langsung saja dikenakan sebagai natura, potong PPh 21, bayar. Memang sakit rasanya, tetapi memang begitu caranya. Gitu, Pak ya. Kalau Bapak dikoreksi fiskal, nanti nggak ada guna. Nanti ketika pemeriksaan akan dikembalikan, disuruh bayar PPh 21. Gitu, Pak. Plus denda lagi. Nah, semangat teman tuh, Pak Moranggalut. Bapak Apuntio, follow live creator. Thank you, Pak. Bapak Sober. Kalau ngontrak rumah tinggal, masa perlu lapor di SPTOP? Nggak perlu lah, Pak. Sebagai apa kalau lapor? Nggak perlu. Kan ngurangin harta. Thank you, kok. Nggak perlu, Pak. Kalau kita ngontrak, kita sewa, nggak perlu lapor, Pak. Nggak perlu ya. Kan itu bukan harta. Pokoknya yang sifatnya pengeluaran-pengeluaran, yang sifatnya hangus, nggak usah dilapor. Memang nggak ada kolom untuk lapor. Begitu, Pak. Tetapi kalau kita beli rumah, jadi harta gitu kan, barulah kita lapor. Gitu, Pak. Sudah betul ya? Sudah betul, Pak. Semangat teman tuh, Pak Sober. Bapak Gabriela Richard, Ibu ya, Gabriela Richard 785.
untuk sewakan apartemen harian, bayar pajak 10% dari sewa, bayarnya kapan? Boleh sih Bu, kalau Ibu mau bayarin 10% dari sewa, boleh. Bayarnya kapan? Di bulan depannya ya. Bulan depan maksimal tanggal 10 dibayar, kemudian dilapor maksimal tanggal 20. Gitu sih Bu. Bayar harian ya. Kalau harian kan bisa kayak kos-kosan gitu. Kalau kos-kosan sih nggak usah bayar pajak 10% ya. Cukup bayar 0,5% kalau kos-kosan gitu. Kalau apartemen sewa harian, ya kalau nilainya kecil nggak usah lah. Habisin buat PTKP selesai. Tetapi kalau Ibu mau berniat baik, boleh bayar 10% ya. Bayar bulan depan maksimal tanggal 10, lapor tanggal 20. Oke. Semangat teman-teman Bu Gabriel. Ibu Jas Ica, personal komputer. Oh, maksud Ibu komputernya tadi. Kalau Ibu mau dibantu, perlu Bu bawa ya. Kalau Ibu kurang paham setting-setting e-faktur, kemudian Ibu mau dibantu nih, ya bawa komputernya Bu. Perlu dibawa ya, kalau memang mau disettingin di kantor pajak. Gitu ya. Kalau memang mau disettingin, kan mau setting e-fakturnya, kemudian database-nya, ya perlu bawa komputer kalau emang perlu ya. Semangat teman-teman Bu Ica. Bapak Too Much Mario. Bapak pensiunan BI, uang pensiun masih terima. Kondisi Bapak sudah Alzheimer dan demensia. Bagaimana dengan wajib lapornya? Ya udah, Bapak sebagai anak bantuin lapor aja Pak. Gitu sih, bantuin lapor aja SPT-nya ya paling nggak besar lah ya, nggak besar kan penghasilannya dari uang pensiun. Lagi pula uang pensiun itu sudah kena PPh final kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah sudah PPh final, jadi tinggal dilaporin aja. Cuma ngelapor doang sih Pak, pakai e-form kan, pakai komputer, e-form, udah gitu doang sih Pak. Bantuin aja buat orang tuanya. Kalau nggak suruh konsultan pajak tinggal dilapor aja tiap tahun sekali. Gitu Pak ya. Semangat teman tuh Pak Too Much Mario. Ibu Gabriela Richard, bagaimana cara bayarnya? Lapor di SPT tidak perlu bukti sewa kan? Nggak perlu bukti sewa Pak, Ibu ya. Jadi cara bayarnya adalah Ibu hitung dulu kan 10% kan, dihitung nilai 10%, Ibu bayar nanti masuk ke menu DJP online, kemudian menu e-billing, kemudian pilih yang namanya PPh final ya, 411128 e-billing, kemudian PPh sewa, kalau nggak salah 402 atau 403 ya kalau nggak salah ya. Nah, di situ ada kok, di situ ada. Nanti Ibu tinggal pilih ya, e-billing, PPh final, kemudian yang namanya penyewaan ya, sewa ya. Nah, sewa tanah bangunan, tinggal diklik aja. Nanti tinggal bikin e-billing, kemudian Ibu bayar deh. Bayar via menu klik BCA gitu kan, klik BCA atau internet banking yang lain ya. Tidak bisa mobile banking ya, harus ke internet banking atau via ATM juga bisa. Oke. Nanti pilih menu pembayaran, pilih menu pajak, kemudian pilih yang namanya penerimaan negara. Nah, masukkanlah kode billing tersebut yang tadi kita bikin di e-billing. Gitu, Bu. Oke, untuk lapornya itu Ibu tinggal pilih menu yang namanya pra pelaporan, kemudian pilih yang namanya PPh unifikasi. Pilih PPh unifikasi, di situ Bapak Ibu bikin PPh final 4 ayat 2 untuk sewa. Gitu, Bu. Kalau Ibu nggak paham, coba masuk ke YouTube, Bu. Di YouTube ada banyak kok. Di YouTube pasti ada tutorial bikin PPh sewa unifikasi. Kalau masih nggak ketemu, Ibu boleh datang langsung ke KPP. Ke KPP juga bisa kok. Dibantu nanti oleh penyuluh di KPP. Gratis, Bu. Oke. Saya mau teman tuh Bu Gabriela Richard. Ibu Mary, malam kawan, malam Bu Mary. Kok mau tanya, saat ini saya lagi hadapi pemeriksaan. Kemudian pihak pemeriksa minta software program GI-nya dikasih apa enggak ya kok? Kalau hasil print up udah saya kasih, thank you. Terserah Ibu sih, kalau mau kasih aja. Kalau saya sih saya kasih, karena kita ini kan mau jujur ya, kita mau jujur, mau terbuka apa adanya, ya udah kasih aja gitu. Tetapi kalau Ibu merasa terlalu private gitu ya, ya udah nggak usah kasih. Mohon maaf Pak, kita nggak mau kasih. Kita kasih yang kemarin aja, yang GL yang kita kasih kemarin aja Pak, gitu aja sih. Kalau emang Ibu merasa private ya. Kalau saya sih saya kasih semua supaya kita mau jujur kan, mau terbuka apa adanya. Gitu. Ini kalau perusahaan ya, kalau orang pribadi enggak. Kalau perusahaan saya kasih, kalau orang pribadi saya tidak mau kasih data. Saya mengatakan itu Bu Mary. Bapak Toko Teja Subang, follow live creator. Thank you Pak. Bapak Merdeka, thank you. Makasih Pak, sama-sama. Bapak Toko, malam Pak. Kemudian Bapak RS99, follow live creator. Thank you. Bapak Sober, warisan belum terbagi, sudah di PPS-kan bagian saya. Tetapi hanya sebut ruko di keterangan. Apakah SPT 23 perlu cantumkan NOP ruko? Menurut saya lebih bagus Pak kalau Bapak mau cantumkan ya. Jadi
Anyway, ruko itu sudah aman, ya kan? Sudah Bapak PPS kan, sudah aman, ya kan? Nah, sekarang SPT terbaru, kalau Bapak mau kasih keterangan NOP, boleh Pak, nggak ada masalah ya. Semakin rinci, semakin bagus Pak. Menurut saya ya, semakin rinci akan semakin bagus. Gitu. Semoga terbantu Pak Sober. Bapak M-Trix untuk Bapak Noi. Ini nanti jadi penambah hitung ulang. Oke, tadi saya lupa mengenai Bu Noi apa tadi ya. Oke, siap. Thank you Pak M-Trix. Bapak Muhammad Azim, live creator. Bu Leni, live creator. Thank you, thank you. Bapak Toko Tega Subang, malam Kak. Ya Pak. Bapak M-Trix. Kerja kok, sambilan jadi konsultan. Oh, mantap Pak. Luar biasa. Luar biasa Pak M-Trix nih ya. Wah, baru lulus sekolah sudah kerja. Mantap. Mantap Pak. Bapak Ibu Agnes Dita, follow live creator. Pak Kimi, follow live creator. Thank you Pak. Bapak Si Hitam, malam kok. Enaknya uang makan untuk tamu dan uang makan untuk direktur dimasukkan apa ya? Dimasukkan apa? Bisa dibebankan. Paling gampang gini Bu, masukkan sebagai komponen gaji dari si direktur. Gitu aja Bu, beres Bu. Masukkan sebagai komponen gaji dari direktur. Apakah nanti kena kena bayar pajak? Jawabannya iya. Udah bayar aja udah. Gitu. Memang begitu Bu. Paling enak ya, paling benar ya. Pokoknya semua biaya-biaya yang aneh-aneh begitu, gabungin sebagai beban gaji pada direktur itu, potong PPh 21, beres. Gitu Bu. Atau ya masukin sebagai PPh 21 bagi karyawan yang lain juga boleh. Semangat teman-teman Bu Si Hitam. Bapak Thomas Mario, follow live creator. Thank you. Bapak Moran Galut, siap kawan, sehat selalu Pak Moran, mantap. Bapak Novi, follow live creator. Pak Good Boy, live creator. Pak Tooni, live creator. Thank you. Ibu Gabriela Richard, suami juga usaha UMKM. Jadi, sewakan apartemen ikut 0,5% ya, bukan 10% jadinya. Jadi gini Bu, kalau ini sewanya normal, itu seharusnya 10%, gitu kan? Tetapi karena ini nggak normal nih, cuman harian lah, atau ini bentuknya kos-kosan lah, maka akan cenderung menjadi 0,5%. Gitu sih Bu. Kalau Ibu berniat baik, mau 10% boleh. Tetapi kalau Ibu merasa berat, mau lariin ke 0,5 juga bisa sih saya rasa ya. Karena kan nilainya nggak besar. Paling harian berapa sih? Nilainya juga nggak besar. Kalau mau digabung ke 0,5 juga boleh lah. Terlalu kecil nilainya. Oke. Semoga teman tuh Bu Gabriela Richard. Ibu Mary, pemeriksaan badan kok? Ya, pemeriksaan badan ya. Ya. Kalau memang badan, kita kan mau terbuka ya. Kasih aja semuanya. Kalau memang dia perlu ya. Kalau saya sih. Nah, tetapi kalau Ibu merasa private, nggak mau kasih, ya nggak apa-apa juga. Toh, Ibu sudah kasih JL-nya kan? Ya, suruh dia baca JL aja. Kalau mau, gitu ya. Tapi kalau orang pribadi, saya tidak kasih data apapun. Semangat bantu Bu Mary. Bapak Sober. Istri gabung suami. Semua lapornya benar. Istrinya nihil. Harta, income, satu kan ke sehapus NPWP istri diperiksa apa aja. Oke. Jadi maksud Bapak mau hapus NPWP istri ya, gara-gara sudah gabung ke suami. Apa aja yang diperiksa? Jawabannya adalah suka-suka KPP. Ya. Bisa aja KPP hanya periksa sederhana saja, langsung cepat beres. Bisa juga pemeriksaan itu KPP-nya lengkap gitu ya. Kalau ada pemeriksaan lengkap, ya bisa lari kemana-mana. Gitu sih. Jadi suka-suka si KPP ya. Ini adalah kebijakan subjektif dari KPP. Kalau dia mau periksa yang lengkap, ya bisa terjadi. Tetapi kalau dia lagi males, ya udahlah, langsung di ACC lah, langsung beres. Begitu. Gitu Pak ya. Jadi pemeriksaan pajak itu kita harus siap. Kita harus siap dengan semua skenario. Semangat teman-teman Pak Sober. Ibu Karen, Bapak Cabilita, Ibu Cabilita, live creator. Thank you. Ibu Princess Narasia. Kok kalau misal ada harta atas nama anak, tetapi masuk ke SPT orang tua. Kalau mau memasukkan harta di SPT anak, bagaimana caranya? Kalau MPP orang tua sudah dihapus karena sudah meninggal. Nggak ada masalah Bu, langsung aja dilapor di SPT anak. Nanti di keterangannya tulis ini warisan orang tua. Oke, kemudian di SPT anak ketika pertama kali dia melaporkan harta tersebut, dia mesti lapor sebagai penghasilan warisan di lampiran 3 ya, atau lampiran PPh final. Nah, di lampiran PPh final nanti ada lampiran PPh yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di situ ada nomor berapa, nomor 2 kalau nggak salah ya, warisan. Nah, di situ tulis berapa rupiah, gitu Bu. Ya, jadi lapor di bagian penghasilan warisan, lapor juga di bagian harta, di keterangannya tulis ini adalah warisan. Gitu Bu. Semangat teman tuh Bu Princess Narasia.
Ibu Harti, Ibu Ima, Bu Willis, live creator. Thank you Bu. Ibu Violeta Metania, share the live. Mantap, thank you Bu. Bapak Morang Galut, kalau STP denda SP2DK, boleh nggak di jurnal kredit sebagai laba ditahan? Tidak Pak, tidak. Setahu saya tidak ya. Setahu saya tidak ya. Kalau Bapak jurnal sebagai laba ditahan di kredit, akan menambah laba ditahan dong. Debitnya apa? Saya rasa sih, kan Bapak masih bank kan, kreditnya kan? Bapak masih kreditnya bank, karena Bapak bayar kan? Jadi yang benar adalah denda beban STP di debit, kemudian kreditnya itu adalah bank. Setahu saya begitu sih. Nah, saya mengatakan itu Pak Morang Galut. Ibu Hasni Kwok, Papa sudah meninggal dan ada rumah tetapi masih HGB. Gimana diwariskan ke anak? Kan HGB, hak guna bangunan ya. Kalau menurut saya Bu ya, langsung aja dilapor di SPT anak. Jadi nggak usah pusing, nggak usah dibalik nama, nggak usah diapa-apain. Langsung saja diakuin di SPT anak sebagai warisan. Oke? Kalau perlu, datang ke notaris, kemudian bikin surat warisan, atau akte warisan, atau apa deh gitu ya. Intinya Ibu butuh dokumen kan? Ibu butuh dokumen untuk menyatakan bahwa ini sah sebagai warisan gitu kan? Nah, Ibu mungkin perlu ke notaris untuk bikin surat warisannya. Gitu Bu. Intinya sih warisan langsung diakui aja. Toh memang orang tua meninggal gitu kan. Oke. Semoga teman tuh Bu Hasni. Ibu Davi follow live creator. Thank you Bu. Ibu Jas Ica. Maaf kok. Untuk aplikasi e-faktur, apakah bisa download sendiri? Bisa kok. Nggak perlu bawa komputer ke KPP. Oh bisa. Kalau Ibu paham, Ibu bisa download sendiri langsung dari pajak kan. Dari pajak.go.id. Langsung download sendiri, langsung isi sendiri, langsung setting sendiri juga bisa semua. Bisa kok, bisa. Ya. Jadi, kalau Ibu tidak tahu tutorialnya, Ibu tinggal buka YouTube ya. Buka YouTube, cari aja tutorial setting e-faktur gitu kan. Pasti ada kok, pasti banyak sekali tutorialnya. Tinggal Ibu cari aja. Bisa kok, sendiri bisa. Download sendiri, setting sendiri, Innovanya masukin sendiri, semua bisa. Bisa kok. Semua teman tuh Bu Ica. Bapak Sober, makasih Bos Awan, makasih Bos Sober, Pak Sober. Ibu Si Hitam, kalau kita sewa villa, itu kena pajak daerah juga ya? Sama kita lapor SPT tahunan 10% juga. Oke. Ibu selaku pemilik villa atau bukan pemilik sewa? Pemilik villa. Kalau Ibu pemilik villa, Ibu sewakan, itu betul ya, kena 10%. Ibu bayar, kemudian lapor. Gitu ya. Kalau Ibu adalah, pajak daerah ya? Pajak daerah kayaknya enggak Bu ya. Jadi, gini. Pajak daerah itu pajak hotel ya, pajak hotel restoran ya. Kalau dia dikategorikan hotel, maka Bapak Ibu betul tuh mesti bayar tuh 10% PPh pajak Dispenda kan. By the way, pajak Dispenda itu bukan kita yang bayar ya, tetapi customer yang bayar, cuman kita bantu pungut aja. Jadi nilai kita berapa, nilai invoice-nya berapa, tambahin 10%, sehingga si customer yang bayar cuman kita bantuin pungut. Gitu kan. Sedangkan kita secara mandiri tetap mesti bayar PPh. Nah, PPh-nya mungkin 0,5% ya. Kalau emang sewa villa begitu, harusnya 0,5% harusnya ya. Atau ke PPh final sewa 10%. Tetapi betul ya, betul kena pajak daerah kalau memang dia sudah kategori hotel. Gitu. Kemudian kita juga mesti lapor SPT tahunan 10% juga. Sepertinya iya. Atau Ibu boleh mengajukan pakai 0,5%. Kalau memang qualified ya, 0,5%. Kalau dia masuk sewa villa ya, kalau dia sewa tahunan sih 10%. Tetapi kalau sewanya itu untuk pariwisata atau seperti kos-kosan gitu, per bulan atau per minggu, per hari, mungkin bisa pakai 0,5%. Gitu sih. Tetapi yang pajak daerah tetap betul ya, sudah betul itu sesuai dengan kebijakan daerah tersebut. Nah, saya mengatakan itu Bu Si Hitam. Ibu Netizen AI, follow live creator. Thank you Bu. Bapak, Ibu Kasnik Walk. Oke kok, Kamsya, sama-sama Bu. Bapak Good Boy. Hibah uang kepada anak, apakah perlu notaris atau enggak, dan bayar berapa notarisnya? Menurut saya nggak perlu Bu, Pak ya. Nggak perlu, kalau yang namanya hibah, itu tinggal dibikin surat aja. Kalau Ibu malas ke notaris ya, bikin surat hibah, bahwa pada tanggal sekian, saya memberikan hibah kepada anak saya, barangnya apa gitu kan. Gitu aja sih Bu. Yang penting tanda tangan kedua belah pihak, surat di bawah tangan udah beres. Gitu sih. Ke notaris boleh juga, tetapi tidak wajib. Gitu. Semua teman tuh Pak Good Boy.
Bapak Jas Ica, baik kok, makasih infonya, sama-sama Bu. Bapak Muhammad Azim, mertua dari luar negeri hibah dana ke istri. Istri memberikan dana ke suami. Bagusnya di SPT suami. Boleh Pak, boleh ya. Langsung dilapor di SPT suami. Nanti di keterangan ditulis nih hibah dari mertua gitu. Kemudian di SPT tahunan Bapak mesti mengakui ada penghasilan hibah ya. Nanti di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, nah pilih bagian hibah, nah tuliskan berapa rupiah di situ. Oke, dan lebih bagus lagi kalau ada dokumen hibah, ya semacam surat aja, surat pernyataan bahwa saya memberikan hibah kepada anak saya pada tanggal sekian, nilai sekian, bentuknya apa, apakah rekening, deposito, atau apa gitu. Jadi supaya Bapak lebih lengkap lagi dokumen pendukungnya, gitu Pak ya. Semangat teman tuh Pak Muhammad Azim. Bapak Seven Auto, kok MPP saya masih yang kuning. Sampai saat ini belum pernah bayar pajak. Bagaimana ya baiknya kok? Waduh. Sekarang tergantung hartanya bagaimana Pak. Apakah Bapak punya harta? Kalau Bapak tidak punya harta, maksudnya itu nggak ada rekening, nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak ada properti, udah cuek aja Pak, biarin aja, nggak usah ngapa-ngapain ya. Tetapi kalau Bapak punya harta, punya motor, mobil, properti, tanah bangunan, ruko, apartemen, atau beberapa harta yang lumayan nilainya, maka Bapak perlu hubungi konsultan pajak. Ya, hubungilah konsultan pajak supaya bisa dibantu bagaimana proses pelaporan pajaknya. Gitu Pak. Takutnya nanti Bapak salah ya, kalau memang hartanya banyak, nanti malah salah, mending konsultan pajak Pak. Gitu. Atau ke penyuluh di KPP ya. Bapak boleh ke penyuluh di KPP, gratis kok, dibantu di sana. Mereka juga bantu kita secara gratis kok. Semangat tuh Pak Seven Auto. Ibu Si Hitam, makasih banyak kawan, sama-sama Bu. Bapak Netizen AE, kok masih di luar Indonesia mau nonaktifkan NPWP. Kemarin udah download form dari DJP online. Cuma kirimnya gimana? Ibu kirim via ini aja. Film DHL boleh, film DHL boleh, kirim via apa tuh? Apapun boleh lah, apapun boleh. Kirim pos juga boleh, pos Indonesia. Ada nggak pos Indonesia di luar negeri? Pokoknya bisa nih Bu. Ibu kirim aja menggunakan pengiriman nasional di negara tersebut. Nanti dia akan nyampe kok, nyampe ke pos Indonesia, nanti dari pos akan kirim ke KPP. Bisa kok Bu. Nah, sekalian Ibu telepon atau email atau WA ke KPP tersebut ya, ke KPP Ibu, kasih tahu kalau saya sudah kirim formulir tersebut, ini bukti kirimnya difotoin, kemudian formulirnya pun Ibu kirimin, formulirnya difotoin, gitu Bu. Oke? Kalau Ibu tidak tahu alamat atau email atau telepon dari KPP-nya Ibu coba email ke informasi. Email ke informasi@pajak.go.id. Nah, email ke sana tanyain, saya sudah isi formulir NE nih, bagaimana prosedurnya gitu. Minta alamatnya, minta nomor teleponnya supaya Ibu bisa WA. Gitu, Bu. Oke. Semangat tuh Bu, netizen AE. Bapak Sahidi Family. Saat lapor pajak, ada ditemukan data pemotongan pajak oleh pemberi kerja. Padahal tidak kerja. Gimana? Ya buang aja Pak, di-delete aja. Kalau Bapak tidak merasa bekerja sama siapapun, tiba-tiba ada bukti potong muncul di SPT, Bapak buang aja, delete, dihapus. Gitu Pak, nggak ada masalah. Semua teman tuh Pak Sahidi. Bapak Cahyasop. Pak, saya beli rumah tahun 2019. Akhirnya bayar PPh pembeli ke notaris biar notaris yang bayarin pajaknya. Nggak taunya dikorup. Waduh, solusi gimana? Solusinya bayar lagi Pak. Jadi mengenai urusan korupsi oleh si notaris itu pajak nggak mau tahu. Oke, urusan itu kan tidak pidana ya, penggelapan ya. Itu pajak nggak mau tahu. Jadi silakan Bapak ngurus sendiri, silakan diurus dengan si notaris tersebut ya. Nah, sekarang bagaimana dengan BPHTB-nya? BPHTB-nya Bapak masih bayar, gitu ya, masih bayar kembali. Cari notaris yang betul ya, nah, kemudian dibayar, gitu sih Pak. Nah, sedangkan uangnya sudah di notaris itu ya sudah, ya Bapak urus sendiri deh. Pajak mah nggak mau tahu. Itu Pak. Semua teman tuh Pak Cahya Shop. Bapak Ali share live, thank you Pak Ali. Bapak Seven Auto, aset tidak ada kok, hanya uang di rekening saja. Nah, uang itu juga aset Pak ya, uang juga aset. Kalau uangnya sedikit sih nggak apa-apa lah, cuek aja. Tetapi kalau uangnya banyak, sampai bahkan berapa ratus juta atau miliaran, ya alangkah baiknya Bapak lapor. Gitu Pak ya. Semoga teman tuh Pak Seven Auto. Bapak Netizen, baik, makasih kok sama-sama. Bapak Cahya Shop. Tetapi BPHTB ada bunganya, kalau mau ringankan gimana Pak?
Udahlah Pak, repot, bayar aja Pak, bayar aja. Kalau Bapak mau ringankan, Bapak mesti datang ke Dispenda, minta permohonan lagi, nanti mengajukan surat lagi. Belum tentu diterima, siapa tahu ditolak juga anyway. Ya sudah, repot Pak, udah bayar aja. Gitu. Bapak mau minta keringanan repot, mau bikin surat lagi, datangin lagi ke sana, bayar bensin lagi, bolak-balik lagi. Tahu-tahu ditolak juga anyway. Jadi udahlah Pak, bayar aja, biar nggak pusing. Itu Pak ya. Semangat teman tuh Pak Cahya Sok. Kemudian Bapak Good Boy, kalau mau pakai jasa Koawan, hubunginya kemana? Bapak boleh DM saya di Instagram bisa atau di TikTok ini juga bisa, Pak. Kalau mau ya, boleh di DM nanti di apa? Kirim message, kirim pesan ya ke TikTok bisa, ke Instagram juga bisa. Oke, thank you Pak Good Boy, semoga terbantu. Mari. Bapak Seven Auto, Oke thanks atas sarannya. Tetapi aman kan ya takut kena denda atau hukum. Tadi Pak Seven mengenai apa tadi ya? Oh, mengenai uang di rekening. Denda sih mungkin ada Pak. Mungkin ada denda ya. Mungkin ada denda. Bapak tinggal hitung aja nanti. Mungkin sih coba ke konsultan pajak atau ke penyuluh ya. Bapak hitung-hitung aja. Kalau emang ada pajak yang mesti dibayar, ya udah bayar aja. Dan biasanya akan ada denda. Ya udah. Nggak besar kok dendanya, nggak besar. Dendanya bayar aja sih Pak. Tergantung berapa hartanya ya. Kalau hartanya kecil, ya dendanya mungkin kecil atau bahkan nggak ada denda. Tetapi kalau hartanya besar, berapa angkanya miliaran, ya mungkin ada denda juga lumayan. Gitu sih Pak. Semangat itu Pak Seven Auto. Bapak RG 999998. Mau tanya Om, kalau saya ada NPWP, tetapi tidak bayar SPT, dan sekarang saya mau bayar, gimana caranya ya Om? Oke, jadi langkah pertama adalah merekap daftar harta. Oke, hartanya apa dulu nih yang Bapak punya? Kemudian Bapak rekap daftar penghasilan. Bapak selama ini tuh punya penghasilan apa? Dari dagang kah? Dari jasa kah? Atau dari kerja di kantor kah? Atau agen asuransi kah? Atau apa sumber penghasilannya? Setelah sudah tahu penghasilannya, barulah hitung pajaknya. Pajaknya itu bisa metode PPh final 0,5%, bisa metode PPh tidak final yang seperti PPh 4117 gitu ya. Nah, setelah dihitung pajaknya, barulah Bapak menyusun SPT. Bapak bayar pajaknya, kemudian lapor gitu, Pak. Oke, kalau Bapak bingung, coba Bapak datang ke penyuluh di KPP, Pak. Datang ke KPP terdekat, minta penyuluhnya datang, kemudian Bapak komunikasikan dengan penyuluh. Bilang nih, saya punya harta sekian, saya penghasilan sekian, saya belum pernah lapor nih, bagaimana caranya? Nanti dia bantuin, gitu Pak. Atau Bapak datang ke konsultan pajak. Nah, Bapak boleh cari konsultan pajak yang paling dekat dengan rumah, nah tinggal diminta bantuan konsultan pajak aja. Cuma kan bayar kalau konsultan pajak ya, kalau ke KPP kan gratis, gitu Pak. Semua teman tuh Pak RG. Bapak Sahidi Family. Amankah kok kalau MPP kita kena potongan pemberi kerja begitu? Menurut saya nggak ada masalah. Apa ada cara cari tahu siapa yang masukin? Nggak perlu cari tahu, Pak. Jadi gini, kalau Bapak mau cari tahu, boleh. Bapak datang ke kantor pajak, bilang ke AR, Pak AR, ini muncul di SPT saya nih, siapa sih orangnya, saya mau tahu gitu ya. Nah, boleh minta ke AR. Tetapi kan repot, Pak. Ngapain sih cari kerjaan gitu? Ya udah buang aja, hapus aja Pak, gitu ya. Kalau Bapak mau ya boleh datang ke AR. Nanti AR cetakin tuh. Ini bukti potong dari PT ini nih. Oh, Bapak mungkin ingat dulu saya pernah ngapain sama PT itu gitu. Mungkin pernah kerja atau pernah kasih dia jasa apa gitu ya, mungkin dipotong gitu ya. Tetapi kalau nilai kecil dan Bapak merasa memang tidak ada, buang aja Pak. Ya. Semua teman tuh Pak Sahidi Family. Live Creator Pak Sahidi, thank you. Bu V, Bu Brace, Live Creator, thank you Pak. Bapak Mohamed Azim, jual aset berupa mobil, dana masuk. Apakah di SPT wajib disebutkan? Jadi gini, Bapak mesti lapor hartanya kan tabungan tuh, rekening kan. Nah, Bapak tidak perlu kasih penjelasan bahwa rekening ini berasal dari jual mobil yang mana. Nggak perlu penjelasan seperti itu Pak, nggak perlu. Ya, jadi kita tidak perlu menjelaskan deposito saya ini datang dari mana ya? Dari jual mobil kah? Jual motor kah? Jual rumah kah? Nggak perlu penjelasan seperti itu Pak, nggak perlu. Yang penting total harta dilapor sesuai dengan kondisi 31 Desember. Udah gitu aja. Semua teman tuh Pak Muhammad Azim. Bapak RG 99. Posisi saya hanya mediator aja kerjanya Om. Mediator tadi mengenai NPWP yang belum bayar-bayar ya. Oke. Jadi bukan itu masalahnya Pak. Bukan itu masalahnya. Yang penting adalah berapa harta Bapak.
Kalau harta Bapak masih sedikit, ya udahlah, nggak usah bayar juga nggak apa-apa. Tetapi kalau hartanya besar, ada rekening, deposito, motor, mobil, properti, kan agak besar tuh. Nah, maka Bapak perlu tax planning, perlu perencanaan pajak yang benar gitu. Perlu ketemu penyuluh atau konsultan pajak gitu, Pak. Supaya betul perencanaan pajak bagaimana membayar dan melapor pajaknya. Nah, tetapi kalau emang nggak ada harta, ya nggak usah lah, cuekin aja. Semangat teman tuh Pak RG. Bapak Bris, kalau penghasilan rata-rata 3 juta per bulan freelance, apa perlu lapor-lapor pajak kok? Kalau ibu atau bapak punya NPWP, perlu lapor. Oke, tetapi tidak kena pajak gitu ya. Kalau cuma 3 juta sebulan kan setahun 36 juta, itu tidak usah bayar pajak. Cuman lapor doang ya, tetapi perlu lapor ya Pak ya. Jangan pikir penghasilan saya kecil nih, nggak usah lapor enggak. Tetap harus lapor pajak karena sudah punya NPWP. Cuman waktu dilapor itu tidak ada pajaknya yang mesti dibayar karena nilainya itu di bawah PTKP. Gitu ya. Semoga teman tuh Pak Bres. Bapak RG99, posisi di mana Om? Saya di Jakarta Pusat Pak, di Kemayoran. Tetapi kalau orang konsultasi sih biasanya via online semuanya. Jarang ketemu sih. Thank you Pak RG. Bapak The Just Juice 2. Kok saya bayar pajak buat sertifikat di Bapeda 2,5 juta. Tetapi masih kena PPN 1 juta sampai jadi 3,5 juta. Saya ulang ya. Saya bayar pajak buat sertifikat di Bapeda 2,5 juta. Tetapi masih kena PPN 1 juta, jadi 3,5 juta. Terus pertanyaannya Pak? Oke. Ikuti aja deh Pak, ikuti aja. Saya nggak gitu ngerti ya kalau Bapenda gitu ya. Ini Dispenda kan? Untuk sertifikat kan? Apakah itu biaya balik nama atau biaya-biaya apa kan kita nggak tahu juga ya. Ikuti aja deh, bayar aja deh kalau sudah Dispenda begitu. Yang penting ada notanya asli ya, bukannya pungli kan. Semua teman tuh Pak Just Juice 2. Bapak Piko Prasastia Utami, follow live creator. Thank you Pak Bu. Bapak Muhammad Azim, sip, terima kasih, sama-sama Pak. Bapak Good Boy, kalau orang tua sudah nggak kerja, tetapi nilai harta bertambah dari bunga bank, apakah tetap bayar pajak kok? Jawabannya tidak ya, karena pajak atas bunga bank sudah dipotong oleh bank. Jadi sudah aman, gitu Pak. Tinggal dilapor aja sebagai harta, kemudian dilapor di penghasilan PPh final ya. Dilapor sebagai bunga tabungan atau bunga deposito yang sudah dipotong 20%. Gitu Pak. Nah ini sudah betul nih. Karena bunga bank sudah dipotong pajak 20% ya. Sudah betul Pak. Jadi tidak usah bayar pajak lagi, cukup dilapor saja. Nah, semoga teman tuh Pak Good Boy. Bapak David, kok sekarang asosiasi ikut siapa? Saya belum ada nih Pak, belum ikut asosiasi. Jadi sejak dipecat di KPI, saya belum gabung ke asosiasi lain. Karena kasihan juga ya, asosiasi lain juga nggak berani terima. Nanti kalau dia terima, nanti dia digencet sama si oknum. Mati dia. Gitu ya. Jadi sementara ini saya belum gabung ke asosiasi manapun. Teman-teman tuh Pak David. Bapak RG, Om, konsultan pajak ya? Saat ini saya masih konsultan pajak Pak ya. Saya masih konsultan pajak, tetapi kemarin sudah dipecat sama IKPI ya. Sudah dipecat sama asosiasi konsultan pajak dan masih konsultan pajak, cuman belum tahu nih kapan dipecat dari status Kemenkeu-nya ya. Begitu Pak. Semoga teman-teman Pak RG. Ibu Inge, share live. Thank you Bu. Bapak Bris, belum ada NPWP kok. Makasih ya kok informasinya. Kalau belum ada NPWP, nggak ada harta, nggak usah lah, cuek aja. Thank you Pak Bris. Bapak Dior, kalau UMKM punya NIB, tetapi UMKM-nya mau tutup, perlukah cabut NIB? Nggak ya kok? Nggak perlu Bu, nggak perlu Pak. Jadi NIB itu hanyalah sebuah dokumen nomor induk berusaha. Kalau kita tidak usaha lagi, ya buang aja tong sampah, nggak perlu. Gitu. Tidak perlu cabut, nggak perlu tutup, nggak perlu, biarin aja. Semoga teman tuh Pak Dior. Ibu Steph, apakah main kripto kena bayar pajak juga? Jawabannya kena ya. Kalau kita uangkan di bank, apa dihitung omset? Omset sih enggak. Jadi gini, jadi kripto itu kena dua jenis ya. Pertama PPh, kedua PPN. Oke? PPh dan PPN itu dibayar ketika kita menjual kriptonya. Oke? Kalau kita jual kripto itu di bursa Indonesia, seperti Bapepti, seperti Indodax, yang gitu-gitu ya, di bursanya Bapepti, bursa Indonesia, maka sudah kena PPh final dan PPN final, selesai. Kalau kita jual di kriptonya luar negeri, maka akan kena PPh atas capital gain. Nah, PPh atas capital gain itu agak besar ya, PPh pasal 17, gitu. Jadi lebih baik ketika Ibu mau jual, itu kripto pindahin ke bursa Indonesia. Jualah di bursa Indonesia. Gitu. Semua teman tuh Pak Ibu Steph. Bapak David, oke kok, siap.
Bapak es krim biru, kenapa dipecat kok? Gara-gara oknum. Nah, Ibu nonton di YouTube saya tuh. Di YouTube saya sekitar bulan Desember, Januari kemarin. Nah, itu seru tuh, lagi rame kemarin. Gara-gara ribut sama KPP Taman Sari, kemudian dilaporin ke asosiasi, di asosiasi dipecat. Ini buat teman-teman tuh buat es krim. Bapak Muhammad Ezim, jual aset emas yang sudah lama disimpan, apakah wajib lapor di SPT karena ada kenaikan? Wajib Pak ya, wajib. Jadi Bapak akan laporkan di bagian harta dong. Di bagian harta kan di rekening tuh, rekening bertambah kan seperti biasa. Nah, di bagian penghasilan Bapak mesti lapor yang namanya penghasilan dalam negeri lainnya. Di situ ada satu kategori namanya keuntungan dari penjualan aset. Atau keuntungan dari penjualan harta. Nah, disitulah Bapak masukkan capital gain-nya, kelebihan keuntungan atas jual emasnya Bapak laporkan. Gitu. Nah, itu kan kena pajak ya PPH seperti biasa. Gitu. Semangat teman tuh Pak Muhammad Azim. Bapak Tahu Petis Krisna. Kok MPWP yang sudah non-efektif, kalau mau diaktifkan, lapor SPT kena denda dari awal terbit MPWP kah? Oh enggak Bu, enggak. Ibu cukup lapor SPT yang terbaru aja. Yang sekarang kan 2024, Ibu lapor 2023 gitu. Tetapi sudah terlambat ya, sekarang sudah April ya. Nah, atau tahun depan nih, tahun depan 2025 Ibu lapor SPT 2024 sebelum 31 Maret. Nah, gitu. Jadi nggak usah lapor kemarin, nggak usah, kan sudah NE. Hanya lapor yang terbaru aja, SPT yang terbaru yang Ibu mau laporkan. Oke. Semangat teman tuh Pak Ibu Tahu Petis Krisna. Ibu Dewi follow live creator. Thank you Bu. Bapak RG, kalau saya mau pakai jasa konsul ke Om, bisa nggak? Jawabannya bisa Om. Apakah karena nggak ikut asosiasi lagi si Omnya nggak valid? Oh, nggak masalah sih. Kan Bapak kan tidak perlu lisensinya. Bapak kan perlu solusinya kan? Kalau Bapak butuh solusinya, kita bisa bantu. Kalau Bapak butuh asosiasinya, ya kita nggak ada. Gitu, Pak. Teman-teman tuh Pak RG. Bapak Muhammad Azim, makasih banyak. Sama-sama Pak. Bapak RG 99. Istri saya ada bayar SPT. Apakah saya juga perlu bayar SPT atau dijadikan satu SPT aja Om? Nah, ini perlu kita konsultan pajak. Ini gini, istri punya MPWP kan, suami punya MPWP kan. Nah, maka ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah bayar masing-masing. Nanti hitung masing-masing nih ya, pakai metode PHMT dihitung, kemudian bayar masing-masing. Pilihan kedua adalah semua gabung ke suami. Gitu. Jadi, penghasilan istri maupun penghasilan suami digabung ke suami, lapor di suami. Gitu. Semua harta, semua hutang juga semuanya ya, punya istri maupun punya suami, gabung ke suami. Itu lebih gampang, lebih simpel. Gitu Pak. Kalau mau opsi satu boleh. Opsi satu tuh masing-masing, lapor masing-masing, bayar masing-masing juga boleh. Gitu Pak. Oke. Semangat teman tuh Pak RG. Bapak Dior. Kok UMKM kalau mau tutup, MPWP perlu ganti nggak yang statusnya yang dari UMKM dagang jadi pekerja misalnya? Nggak perlu. Maksud Bapak KLU ya? KLU ya. Nah, KLU-nya tidak perlu diganti. Terserah mau KLU apa ke, mau KLU pedagang ke, KLU pegawai ke, nggak ada pengaruh. Kan kita sudah tidak usaha kan? Sudah tidak ada usaha, tidak ada penghasilan, maka tidak penting lagi KLU. Mau KLU apapun nggak ada masalah. Kan nggak bayar pajak. Gitu Pak. Jadi nggak perlu diubah-ubah lagi kalau sudah mau pensiun. Semangat teman tuh Pak Dior. Bapak F. Keuntungan jual emas dikenakan pajak keuntungan berapa kok? Jawabannya iya ya. Jawabannya iya, kena PPH pasal 17. Yang PPH progresif loh ya. Yang 5%, 15, 25, 30%. Gitu. Mungkin Bapak merasa besar gitu ya. Padahal nggak juga loh ya. Coba kita hitung deh. Emas tuh untungnya berapa sih? Nggak besar-besar amat kok. Coba kita hitung. Memang kita punya emas berapa kilo? Kan nggak banyak kan? Kalaupun kita jual juga nggak banyak. Keuntungannya pun nggak besar gitu ya. Kalau keuntungan itu masih di bawah 54 juta, itu nggak kena pajak loh ya. Masih di bawah PTKP nggak kena pajak. Kalau keuntungan itu di bawah 120 juta contohnya, itu masih kena 5%. Nggak besar kok. 5% dari nilai keuntungannya. Nggak besar kok. Ya kan? Jadi memang harusnya begitu sih. Dihitung pajaknya, dibayar pajaknya. Oke. Semangat teman tuh Pak F. Bapak RG99 live creator. Thank you Pak. Ibu Steph live creator. Ibu Crispy Chicken live creator. Thank you. Bapak The Cat. Sejak COVID, saya tidak lapor pajak karena berhenti ngantor dan pemasukannya minim. Kira-kira gimana ngurusnya? Ya sudah, Ibu lapor aja SPT yang terbaru.
Yang sudah lama lupakan. 2020 lupakan, 21 lupakan, 22 lupakan. Langsung ke SPT terbaru saja. Oke, SPT 2023 nih. Tetapi itu pun sudah terlambat ya. Sekarang sudah April nih, sudah terlambat. Kalau Ibu mau di skip, boleh. Di skip aja, langsung lapor tahun depan, 2025, untuk SPT 2024. Supaya tidak kena denda. Gitu sih ya, kalau mau ya. Semangat terus Pak Deket. Ibu Sumiati Indra, kok tahun ini UMKM masih bisa ikut PPh final ya? Yang 0,5% masih bisa Bu ya, sampai Desember 2024. MPP saya sejak 2018. Makasih kok. Bisa Bu Sumi ya. 7 tahun itu sampai Desember 2024. Desember tahun ini masih bisa. Oke. Semoga terbantu Bu Sumiati. Bapak RG99. Om, kalau saya mau tahu lebih detail soal SPT, saya harus kemana ya Om? Di YouTube banyak Pak. Di YouTube, Bapak tinggal masuk aja. YouTube saya bisa. YouTube-nya Deddy Siddharta bisa. YouTube-nya Faris Yustian juga bisa. YouTube-nya Pak Hendra Prasetyo bisa. Dan ada banyak sekali. Bapak mau tahu apa, tinggal ketik aja di YouTube. Semuanya ada, gratis. Ya. Atau kalau mau ke pelatihan saya juga bisa, ke kelas saya yang namanya www.siapatakutpajak.com. Itu juga boleh. www.siapatakutpajak.com kalau mau ya. Semua teman tuh Pak RG. Ibu Rose, follow live creator, thank you Bu. Ibu Dior, thanks kok, sama-sama. Ibu Dewi 1663. Apabila MPWP gabung suami, apakah MPP istri harus ditutup dulu, baru bisa gabung SPT suami? Nggak perlu tutup, Bu. Langsung aja digabung dari sekarang. Sementara SPT ibu boleh punya 2 pilihan. Pilihan pertama, tetap dilapor tetapi nihil semua. Tiap tahun dilapor tetapi nihil. Atau ibu boleh mengajukan penghapusan MPWP. Boleh. Cuman kalau mau cabut MPWP, akan ada pemeriksaan, Bu ya. Pemeriksaan. Bisa pemeriksaan simple, bisa pemeriksaan kompleks. Gitu. Jadi harus siap aja pemeriksaan sih. Biasanya nggak susah kok. Pemeriksaan cepat kok. Langsung beres. Gitu ya. Tetapi apakah perlu cabut dulu baru gabung? Tidak ya. Gabung dahulu baru tutup MPP istrinya. Gitu. Jadi semua harta, semua hutang, semua penghasilan digabung dulu ke SPT suami. Sudah dilapor SPT suami nih, barulah MPP istri dilapor dengan statusnya nihil, nol semua, barulah bisa dihapus. Gitu, Bu. Semoga teman tuh Bu Dewi. Bapak Muhammad Azim. Apakah omset jual catering istri jumlahnya kecil wajib dimasukkan di omset jualan suami? Menurut saya iya Pak, digabung saja ya. Nah, anyway, kalau di bawah 500 juta omsetnya tidak kena pajak, gitu kan? Jadi gabung aja Pak. Cuman kalau nilainya di bawah 500 juta nggak kena pajak. Bapak hanya kena pajak atas kelebihan dari 500 juta aja omsetnya. Gitu. Semoga terbantu Pak Muhammad Azim. Bapak Deket, makasih penjelasannya Pak, sama-sama. Bapak F. Ko, apakah keuntungan jual emas berdasarkan PTKP itu setelah ditambahin dengan gaji? Jawabannya iya, ditambah dengan gaji. Jadi buat karyawan-karyawan jual emas ya kasihan deh, mesti bayar pajak yang tarif yang lebih tinggi. Gitu sih ya. Ya, emang gitu sih. Kalau karyawan kasihan ya, kalau bayar pajak, kalau jual emas dia sudah kena PPh 21 di kantor, kemudian ketika jual emas ya terpaksa deh keuntungannya itu langsung kena tarif yang tertinggi. Memang begitu sih, Pak. Semangat bantu Pak F. Bapak Hobi Melon, Bapak Ops, Live Creator, thank you. Bapak RG, makasih Om, sama-sama. Bapak Kesukaan How, saya belum lapor SPT, tapi sudah bayar. Oh gitu, ya udah, lapor lah Pak. Sudah bayar tapi belum lapor. Sayang dong, lapor aja Pak. Semangat bantu Pak Kusuka. Ibu Yuni, kalau beli emas bayar pajak juga kah? Beli sih enggak sih Bu, beli sih enggak. Tetapi akan ada pemotongan pajak oleh si Antam. Itu cuman PPh final kalau nggak salah deh. Ya udahlah ikutin aja. Kalau memang kita beli emas di Antam ada PPh, ya udah bayar aja gitu. Tetapi pada prinsipnya pajak itu atas penghasilan ya, ketika kita jual, bukan ketika kita beli. Oke. Semangat teman tuh Bu Yuni. Bapak Yellow Minion, follow creator, thank you. Pak User 66. Malam kok. Kalau UMKM sudah habis, apakah kita bisa pakai tarif final 0,5%? Jawabannya tidak bisa, ya Pak ya. Kalau sudah habis 7 tahun nih, Desember ini, maka mulai Januari 2025 sudah tidak bisa 0,5%. Begitu Pak. Nanti bisa pakai MPP istri, bisa pakai MPP anak, atau bikin PTP juga bisa. Bikin CV juga bisa. Semua teman tuh Pak User 66. Bapak Es Krim Biru, kok kalau MPP istri dibuat secara tidak sengaja dan langsung ditutup, apakah juga akan diperiksa juga? Jawabannya iya ya, pasti diperiksa. Tetapi kadang-kadang hanya pemeriksaan sederhana saja. Gitu sih Bu, nggak usah khawatir. Kalau memang nggak merasa ada yang bermasalah, boleh aja langsung hapus, nggak ada masalah sih.
Pasti diperiksa. Cuman ya kadang-kadang cuman ditanya-tanya doang, oh ada MPP salah bikinnya, ya sudah langsung ditutup. Kadang-kadang begitu, gitu. Semangat itu Bu es krim biru. Bapak F, makasih kok sama-sama. Ibu es krim biru, status MPP istri sudah NE dan diperiksa apa aja kok kalau mau nutup MPP. Nah, jawabannya adalah suka-suka si KPP. Dia mau periksa yang sederhana boleh, dia mau periksa all text juga boleh, gitu. Jadi kita harus siap aja sih. Tapi saya rasa nggak ada masalah lah, boleh Bu. Oke, Bapak Bres, kok kalau penghasilan di bawah PTKP, tapi ada tabungan 100 juta hasil dari nabung-nabung bertahun-tahun, apa perlu MPWP? Kalau ibu belum punya MPWP, udah nggak usah. Cuman cepet teo, cuma 1 juta, nggak ada artinya. mohon maaf bukannya saya ini. Maksudnya secara perpajakan nggak terlalu besar, 100 jutaan gitu ya. Kalau nanti sudah menambah jadi berapa ratus juta, kemudian beli rumah, itu ya alangkah baiknya dibikin MPWP, kemudian lapor. Gitu sih. Tetapi saya rasa aman lah kalau cuma 1 juta mah. Oke. Saya mengatakan itu Pak Bres. Bapak toko meja malam kok. Malam. Bapak RG99. Om, ada buka kantor juga di Kemayoran. Saya dari rumah aja nih Pak. Jadi saya tinggal di apartemen. Saya langsung kerja dari sini. Langsung dari sini kerjanya. Gitu. Karena kita semua online sih. Semua online, kita nggak perlu pakai kantor yang gimana-gimana. Selamat tuh Pak RG. Bapak RG. Sorry Om, mau tanya. Untuk biaya jasa konsul sama Koko berapa ya? Maaf kok. Nanti coba di DM aja Pak. Coba di DM aja. Kita ada manajer yang ngurusin semua sih. Jadi saya punya manajer yang ngurusin semua data-data saya. Maksudnya dia yang ngurusin saya kapan mesti meeting, kapan saya mesti jadwal, semua diurus sama manajer. Gitu Pak ya. Coba nanti di DM aja. Semangat teman tuh Pak RG. Bapak Bris, makasih ya kosan-kosan. Makasih Bu, sama-sama. Bapak Muhammad Azim, dana hibah dari mertua masuk jumlah besar digunakan untuk membayar hutang besar. Apakah wajib lapor? Jawabannya wajib lapor ya, wajib Pak ya. Karena ini sudah berhubungan dengan keuangan, sebaiknya dilapor. Dilapor aja Pak, supaya aman. Gitu. Kalau dari orang tua kepada anak kan tidak usah bayar pajak. Gitu Pak. Saya mau ngatakan tuh Pak Muhammad Azim, Bapak Toko Teja Subang. Kalau PKP bisa ditutup secara online? Tidak bisa Pak ya. PKP itu mesti mengajukan permohonan pencabutan PKP. Dikirim ke KPP, nanti akan ada pemeriksaan. Gitu Pak ya. Bisa ditolak kok ya PKP itu. Gitu. Ya memang harus gitu sih kalau PKP sih. Semangat itu Pak Toko. Bapak RG 99, siap Om, saya DM ya. Siap Om, makasih Om. Bapak Muhammad Azim, siap, makasih Pak, sama-sama. Ibu Cindy Ten, oke. Thank you teman-teman semua ya. Thank you sudah jam 9 lewat. Makasih semua. Kita masih ada live Instagram hari Senin jam 8 malam dan ada live TikTok hari Selasa malam seperti biasa ya, jam 8 malam. Dan bagi teman-teman yang belum tahu ya, kita ada kelas yang namanya program kpp.com. Ini buat teman-teman yang mau berbisnis di pajak akunting ya. Kita ngajarin cara berbisnis sampai penghasilan miliaran dari income konsultan pajak. Begitu ya. Kalau mau berbisnis, silakan masuk ke www.programkpp.com. Oke? Bapak Y, off kok. Sudah selesai Bu, mohon maaf nih, sudah jam 9. Nanti kita ketemu lagi hari Senin lagi di live Instagram atau Selasa lagi di live TikTok jam 8 malam. Oke? Thank you teman-teman ya. Thank you semua. Bapak Muhammad, Pak Y, Pak RG, Pak Toko, dan teman-teman semua. Makasih semuanya. Selamat malam. Mari.